Shalom bagi kita semua, warga jemaat GKPI Duma Sirisi dan seluruh pemirsa Nusantara TV. Kami dari warga jemaat GKPI Duma Sirisi mengucapkan selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita menyanyikan Yesus Tuhanku. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 tambah 6. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini, dan karena kasih-Mu juga Engkau telah memberi Injil, kabar baik yang menerangi hidup kami. Kasihanilah ya kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Marilah kita mendengarkan nyanyian pujian bagi Tuhan melalui kor seksi wanita.
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang tertulis di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya baca di dalam nama Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan di budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Demikian diakhiri pembacanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa di tempat kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang maha kuasa dan pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu
dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seri Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 366 ayat 1. Marilah kita bersaksi mengingkarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Marilah kita mendengarkan nyanyian pujian bagi Tuhan melalui kor Inama Sesuanita. Mari suang dosa
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 sampai 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu pagi hari ini yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan pemirsa Nusantara TV yang diberkati oleh Tuhan. Ayat khotbah kita pada Minggu 5 November ini diambil dari kitab Amsal, dan sebagian besar kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Adapun yang menjadi tujuan kitab Amsal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam Amsal 1 ayat 2 sampai ayat 7. Yaitu untuk memberikan hikmat pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran dan keadilan, dan juga dibarengi dengan kejujuran.
Sehingga orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi orang yang berpengalaman. Kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan juga mempunyai tujuan, orang bijak menjadi lebih bijak lagi. Sehingga kitab Amsal ini dapat disebutkan salah satu kitab hikmat. Saudara-saudara yang terkasih, Amsal memiliki satu hal yang sangat penting untuk diperhitungkan. Hikmat bukanlah sebuah kekuatan tanpa penyertaan dan pribadi daripada Allah itu sendiri. Dalam pemikiran Ibrani, perjalanan untuk menjadi bijaksana harus dimulai dengan apa yang Amsal sebutkan, yaitu takut akan Tuhan. Hal ini adalah rasa hormat yang baik terhadap arti baik dan jahat menurut Allah. Dan kebijaksanaan sejati berarti mempelajari batasan tersebut dan semua aspek dan tidak melanggarnya. Dalam Alkitab kita ini dapat kita jumpai berapa ratusan tentang hikmat dan petuah-petuah serta nasihat tentang semua aspek kehidupan dan hikmat diterapkan ke dalamnya sehingga menghasilkan bimbingan bijak untuk menuntun kita menemukan jalan menuju kesuksesan dalam apapun yang kita kerjakan. Saudara-saudara yang terkasih dan pemirsa TV Nusantara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, yaitu hidup untuk memuliakan Allah. Namun demikian, tidak semua manusia atau tidak semua orang hidup dapat setujuan dengan apa yang diperintahkan Allah ini. Dan tidak semua manusia dapat memuliakan Allah. Memuliakan Allah merupakan pemberian segenap hidup kepada Allah secara utuh, termasuk dalam hal materi tubuh kita sendiri. Memuliakan Allah dengan hartamu dan tubuhmu atau dengan apa yang kita miliki. Bagian ini bahwa kita memahami apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang penting yang harus dipahami berkaitan dengan yang disampaikan tema kita pada Minggu 5 November ini. Tema kita dalam Minggu 5 November ini adalah memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan apa yang kita miliki. Ini merupakan perintah daripada Allah. Ini merupakan kewajiban yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, kepada orang-orang yang percaya. Memuliakan Tuhan dengan harta merupakan kalimat ini disampaikan untuk perintah yang mana harus dilakukan secara mutlak. Memuliakan Allah dengan harta bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan, kewajiban. Kata muliakanlah, kalau kita dapat melihat dari kata dasar Ibraninya yaitu kabod, yang berarti lebih berat kepada atau lebih condong. Ayat ini merupakan sebuah perintah untuk lebih condong kepada Allah, bukan kepada manusia. Seorang dalam hidupnya harus mengutamakan Allah lebih dari apapun dalam kehidupannya. Tetapi dalam praktek kehidupan kita, seringkali ada hal-hal yang lain yang menempatkan posisi lebih tinggi daripada Allah. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering menempatkan apa yang kita miliki
harta yang kita miliki, sebuah yang kita miliki lebih tinggi daripada hakikat Allah dalam kehidupan kita. Dalam hal praktek hidup kita, ini menjadi sering kita jumpai, sehingga kita jatuh ke dalam dosa dan memprioritaskan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak menempatkan harta kita menjadi prioritas yang pertama. Memang kita tidak salah untuk memiliki harta. Kita tidak salah membutuhkan harta. Tetapi bukan harta itu yang menjadi tujuan utama kita. Bukan apa yang kita miliki itu menjadi tujuan kehidupan kita. Kita memang membutuhkan harta. Bahkan kita bersusah payah untuk mencari harta. Mengumpulkan. Tetapi itu bukanlah hal yang terutama dalam kehidupan kita. Ada seorang pendeta yang bernama Philip Jakob Spener. Biasa ini disebut dengan Bapak Pietis dari Jerman. Dan dia pernah berkata, segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Allah dan kita adalah penata layanan. Hal ini menjadi sangat penting bagi kita yang hidup dalam dunia yang semakin berkembang dengan pesat ini. Dengan zaman yang sangat maju, kita tidak menjadi lupa bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Dan itu kelak akan menjadi kembali kepadanya. Harta yang kita miliki merupakan hanya titipan daripada yang ilahi. Harta yang kita miliki itu merupakan anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Untuk itu mari kita memuliakan Sang Pemberi harta tersebut. Mari kita memuliakan Sang Pemberi berkat tersebut. Dengan berkat yang sudah diberikan kepada kita dalam bentuk apapun. Justru sebaliknya, kadang apa yang kita miliki, harta yang kita miliki menjauhkan kita dari Allah. Karena apa yang kita miliki saat ini, itu semuanya kita anggap karena usaha kita sendiri, pikiran kita sendiri, dan tenaga kita sendiri. Sehingga menjadikan kita hidup dalam kesombongan, hidup dalam keegoisan, hidup dalam kepentingan masing-masing. Sehingga kita lupa dari mana sumber harta tersebut, dari mana sumber apa yang kita miliki tersebut. Sehingga melalui harta yang kita miliki, melalui harta yang diberikan Tuhan kepada kita, menjadikan kita sombong, menjadikan kita menyakiti orang lain. Bahkan menjadikan harta yang kita miliki membeli kebenaran dan membeli kejujuran. Agar apa yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan keinginan dan ambisi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan pemirsa Nusantara TV yang diberkati Tuhan. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Ada dua cara memuliakan Allah yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Pertama, memuliakan Allah dengan harta berarti memberikan yang terbaik bagi Allah. Bukan dengan sisa-sisa, tetapi dari yang terutama, dari apa yang kita miliki saat ini. Harta atau milik kita tidak berbicara tentang bagaimana besarnya, jumlahnya, materi, atau kecilnya apa yang telah kita berikan kepada Tuhan. Itu semuanya menjadi relatif sesuai dengan kemampuan dan tindakan kita. Tetapi pemberian kepada Allah berkaitan dengan hati dan motivasi. Banyak contoh yang memberikan yang terbaik dalam Alkitab kita. Misalnya persembahan seorang janda yang disarpat. Dan juga tentang persembahan seorang janda yang memberikan persembahan bukanlah dari jumlah yang besar. Tetapi perhatikanlah dia memberikan dari apa yang dimiliki. Bahkan bukanlah dalam jumlah yang besar.
tetapi dari segala kelebihan dan kekurangannya. Dia memberikan apa yang dimilikinya. Dan kedua, kita diajarkan dengan hasil yang pertama. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Berarti yang baru kita dapat, salah satu adalah cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering mendustakan apa yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Kita sering mendustakan apa yang telah berkenan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu semuanya mengakibatkan keegoisan kepada kita, mengakibatkan kesombongan kepada kita, mengakibatkan kita hidup dalam keinginan kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan pemirsa Nusantara TV, apa akibatnya kalau kita memuliakan Tuhan? Apa yang akan kita terima kalau kita jujur untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apa yang akan kita terima kalau kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki? Ini dapat kita lihat dalam ayat 10. Ini merupakan akibat yang kita lakukan. Dan inilah yang akan kita terima dari Tuhan kalau kita benar-benar memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan penuh sampai melimpah-limpah. Meluap adalah berkat seperti yang diberikan Tuhan, bukan hanya dengan kecukupan, bahkan dengan berkelimpahan. Hanya perlu kita perhatikan bahwa diberkati melimpah secara materi bukanlah sebuah motivasi dan tujuan kita dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memuliakan Tuhan bukan kita untuk mengharapkan harta kita menjadi melimpah. Kita memuliakan Tuhan, kita bukan mengharapkan agar apa yang kita miliki bertambah banyak. Tetapi kita memuliakan Tuhan karena kita adalah orang-orang yang diberkati dan kita adalah milik daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak menganut paham teologi kemakmuran. Mungkin semuanya kalau boleh kami menyampaikan teologi kemakmuran atau teologi kesuksesan, di mana paham ini mengatakan bahwa orang yang mengikut Tuhan tidak akan pernah mengalami kesusahan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah mengalami pergumulan. Dan orang ini beranggapan bahwa kalau dia percaya kepada Tuhan, hidupnya akan menjadi sukses. Padahal dalam kehidupan kita pasti akan jumpai kesusahan dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan juga pemirsa Nusantara TV yang diberkati oleh Tuhan. Khotbah dalam Amsal ini mengingatkan kita bahwa jika kita mendapatkan harta bukanlah untuk membela tahta kita. Jika kita mendapatkan tahta bukan untuk mempermuliakan diri kita. Tetapi ingatlah, harta yang didapatkan manusia hanya adalah anugerah daripada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu, karena hartamu adalah anugerah Allah. Jangan sampai hartamu membuatmu sombong. Jangan sampai hartamu membuatmu tamak. Jangan sampai hartamu menjatuhkan harga dirimu. Jangan sampai hartamu menindas orang lain. Tetapi biarlah apa yang kita miliki, biarlah melalui apa yang ada dalam kehidupan kita, boleh kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita menjadi sukacita bagi orang lain. Dan itulah yang diinginkan Tuhan dari iman kita dan persekutuan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kadang harta yang kita miliki menjauhkan kita dari persekutuan kita. Kadang apa yang kita miliki sering kita pakai hanya untuk memuaskan nafsu dan keinginan kita. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan
apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, semuanya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pergunakan apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Mari kita pergunakan apa yang kita miliki. Karena itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan apa yang engkau miliki. Tetapi jangan lupa, muliakanlah Tuhan juga dalam kesusahanmu. Maka janjinya akan terjadi dalam hidupmu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya dalam sukacita kita memuliakan Tuhan, tetapi dari kesusahan juga mari kita muliakan kepada Tuhan. Karena hidup kita selalu berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu turut campur tangan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami melalui firman Tuhan ini, agar apa yang kami miliki, harta kami, boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui apa yang kami miliki, kami menjadi berkat bagi sesama kami, dan kehidupan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan para jemaat ini dan juga para pemirsa Nusantara TV, agar Tuhan selalu mengingatkan agar apa yang mereka miliki pada saat ini itu semata-mata hanya pemberian Tuhan, itu semata-mata hanya berkat Tuhan, dan kami semuanya boleh memakainya hanya untuk yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 201 ayat 1. Firman Tuhan untuk mengumpulkan persembahan kita yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Salam kita semua.
Selamat hari Minggu untuk Jemaat GKP Duma Sirisi dan juga pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom untuk kita semua dan juga pemirsa Nusantara TV yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Awalnya berdirinya GKP Duma Sirisi diinisiatori 8 kepala keluarga yang bertempat tinggal di desa Duma Sirisi yang berjarak 2 km dari kota Dulu Sanggul. Alasan mereka dalam membentuk GKP Duma Sirisi karena jarak tempuh yang jauh dengan gereja yang di Dulu Sanggul, sehingga timbul inisiatif untuk mendirikan gereja di desa Sirisi dengan menghibahkan pertapahan gereja dari keluarga Penatua Wilson Lubanggaul, Washington Lubanggaul, dengan ukuran 10 kali 35 meter yang terletak di lintas Jalan Sidikalang. GKP Duma Sirisi berdiri pada tanggal 27 Juli tahun 1969 dengan anggota jemaat 8 kepala keluarga. Mereka lah yang pertama menjadi anggota jemaat dan sekaligus merancang bagaimana berjalannya jemaat GKP Duma Sirisi. Guru jemaat yang pertama di GKP Duma Sirisi yaitu Bapak Penatua Kostan Purba mulai tahun 1969 sampai dengan tahun 1984. Guru jemaat yang kedua yaitu si Tua Washington Lubanggaul dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2008. Tahun 2008 Guru jemaat Penatua Washington Lubanggaul meninggal dunia dan digantikan oleh Bapak Penatua Maripin Purba tahun 2008 sampai dengan 2011. Dan pada tahun 2011 dialihkan kepada Bapak Penatua Marulam Purba sampai dengan 2013. Dan Bapak Penatua Marulam almarhum Purba meninggal dunia dan digantikan oleh Bapak Penatua Maripin Purba. Periodisasi tahun 2015 sampai dengan 2020, Bapak Penatua Maripin Purba terpilih kembali menjadi guru jemaat GKP Duma Sirisi, dan periodisasi tahun 2020 sampai dengan 2025, Bapak Penatua Maripin Purba terpilih kembali menjadi guru jemaat GKP Duma Sirisi sampai saat ini. Seiring perkembangan waktu, GKP Duma Sirisi berjalan dengan baik dan bertumbuh, kalaupun banyak tantangan dan pergumulan, khususnya dalam bidang pembangunan. Pada saat GKP Duma Sirisi sudah beranggota jemaat 60 kepala keluarga, dengan penatua 9 orang dan calon penatua 1 orang. Juga GKP Duma Sirisi pada saat ini dalam tahap pembangunan, mengingat letak dari GKP Duma Sirisi di Jalan Lintas Sidikalang dan hanya berjarak 2 km dari kota Dulu Sanggul. Dalam hal pembangunan, jemaat GKP Duma Sirisi dari swadaya dan anggota gotong royong para warga jemaat. Pembangunan GKP Duma Sirisi dilakukan secara bertahap
dan mencari donatur untuk mendahulukan tahap pembangunan dari keluarga Penatua Pratman Aritonang, warga Jemaat GKPI Dolok Sanggul 1, dengan perjanjian bahwa GKPI Duma Siri-Sirisi akan mengangsur per bulan kepada Bapak Penatua Pratman Aritonang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Pratman Aritonang yang telah mendahulukan tahap pembangunan GKPI Duma Siri-Sirisi tahap pertama ini. Ini dilakukan karena perekonomian dari warga jemaat yang kurang mendukung. Tahun ini tahap pembangunan yakni dinding gereja GKPI Duma Siri-Sirisi. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan juga pemirsa Nusantara TV yang ada di Indonesia, dan juga kepada keluarga besar Nusantara TV, dan juga kepada keluarga besar Bapak Nurdin Tapubolon yang sudah memberikan kesempatan kepada GKPI Duma Siri-Sirisi menjadi ikut bagian dalam program Rohani TV Nusantara. Doa kami TV Nusantara semakin jaya dan sukses. Tuhan memberkati.